Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kelas 3 Abu, 3 Umar, 3 Usman. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kita akan meneladani sikap Nabi tentang rasa percaya diri. Nah, apa sih percaya diri itu? Mari sama-sama kita simak bersama pelajaran dari Rasulullah SAW mengenai sikap percaya diri. Keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sikap percaya diri. Percaya diri artinya sikap yakin atau percaya terhadap diri sendiri. Sikap percaya diri merupakan sikap yang selalu yakin akan mendapatkan kebaikan. Orang yang percaya diri meyakini jika seseorang berbuat baik, maka akan mendapatkan kebaikan. Nah, percaya diri ini berbeda dengan sombong. Kalau sombong kan berbangga dengan segala kehebatan dirinya. Tapi kalau percaya diri, dia selalu yakin bahwa aku mampu, aku bisa, aku akan terus berusaha. Ustazah, kenapa kita harus percaya diri? Apakah percaya diri punya manfaat baik untuk kehidupan kita? Tentu saja. Sikap percaya diri ini memiliki banyak manfaat. Yang pertama, menjadi pribadi pemberani, tidak malu atau tidak takut. Contohnya, tidak malu ke depan kelas untuk misalkan membacakan ayat Al-Quran, membacakan puisi, menjawab pertanyaan dari guru, karena kita yakin kita bisa dan kita percaya pada kemampuan diri kita. Yang kedua, mampu menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Misalkan suatu hari ibu gurunya menyuruh kalian untuk membacakan puisi di depan. Orang yang percaya diri tidak lagi memiliki rasa malu. Dia akan melaksanakan tugas dari guru untuk maju ke depan, mengapresiasikan puisi dengan sebaik-baiknya. Ustazah, bagaimana kalau kita tidak memiliki sikap percaya diri? Nah, kalau kalian tidak memiliki sikap percaya diri, yang pertama, kalian akan memiliki sikap pemalu atau penakut. Saat ditanya guru, malu untuk menjawab. Saat ditanya guru, takut salah. Saat ditanya guru, coba siapa yang mau maju ke depan? Ragu-ragu, takut, dan malu. Jadi nanti tugasnya tidak selesai. Nah, tapi kalau punya percaya diri, apapun tantangannya, apapun tugasnya, dia akan menyelesaikan karena dia yakin bahwa dirinya bisa, yakin dirinya mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang percaya diri. Dalam sebuah diskusi riwayat Abu Dzar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Miss, hadis qudsi itu apa?" Hadis qudsi itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang tercatat dalam hadis Rasulullah. Biasanya firman Allah atau perkataan Allah itu adanya kan di Al-Qur'an. Nah, ini perkataan Allah yang tercatat dalam hadisnya Rasulullah. Man jaa'a bil hasanah falahu 'asyru amsalihha wa azid wa man jaa'a bis sayyi'ah fajazaa'uhu sayyi'ah misluha aw aghfir wa man. Nah, ini hadis lengkapnya. Kalau kalian lihat di buku kan hadisnya tidak sampai panjang ya. Jadi Miss Isni akan bacakan sesuai dengan apa yang di buku. Barang siapa berbuat kebaikan, maka baginya 10 kebaikan yang semisalnya. Dan terkadang aku tambahkan lagi, dan barang siapa yang berbuat keburukan, maka balasannya adalah keburukan yang serupa atau aku mengampuninya. Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Nah, yang Miss tampilkan di sini hadis lengkapnya ya. Tapi karena kita sedang belajar tentang percaya diri, jadi Miss bacakan sampai situ saja ya, Nak ya. Hadis tentang sikap percaya diri ini menjelaskan beberapa hal. Yang pertama,
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan manusia yang terbaik jika ia bersikap percaya diri dan mau berusaha. Jadi kalau kita mau berusaha, tetap yakin dengan kemampuan diri sendiri, Allah akan menjadikan kita sebagai manusia yang terbaik. Yang kedua, jika manusia berbuat baik dengan ikhlas, maka Allah akan memberikan balasan berlipat ganda. Jadi balasannya banyak banget, padahal hanya satu kebaikan yang kita lakukan. Nah, tapi kalau manusia berbuat buruk, maka Allah akan memberi balasan yang setimpal. Artinya ya, kalau kita berbuat buruknya satu, dibalasnya satu. Tapi kalau misalkan kita berbuat baiknya satu, Allah balas dengan banyak sekali kebaikan yang berlipat-lipat. Contohnya misalkan sedekah, ada seseorang yang sedekahnya 1000, tahu-taunya dia dikasih oleh pamannya 100.000. Itu balasan dari Allah atas pahala sedekahnya. Kan kalian kalau lebaran misalkan dapat ampau atau ketemu saudara ada yang ngasih hadiah, nah itu sesungguhnya balasan dari Allah. Mungkin kalian pernah sedekah, pernah berbuat baik, dan balasan dari Allah untuk suatu kebaikan adalah berlipat-lipat ganda. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, sikap percaya diri ini sudah Rasulullah teladankan, contohkan dalam kehidupannya. Tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ikut serta dalam perang Fijar? Kemudian Nabi Muhammad SAW juga memutuskan tentang peletakan Hajar Aswad. Dan kita juga akan melihat sikap percaya diri dari Nabi Muhammad saat berdakwah dengan percaya diri. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang Fijar. Perang Fijar merupakan peperangan pertama yang diikuti oleh Muhammad saat belum diangkat menjadi nabi. Dikala itu usianya masih 15 tahun. Seperti layaknya pemuda di kalangan Jazirah Arab yang telah tertarik untuk berperang, semangatnya ikut membara. Perang Fijar artinya perang kedurhakaan. Lebih tepatnya, perang yang merusak kesucian bulan suci. Terdapat 4 bulan suci dalam Islam, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sedangkan perang Fijar ini terjadi pada bulan Zulqa'dah yang bertepatan dengan perayaan Uqadz. Singkat kata, terjadilah peperangan antara kedua belah kabilah dengan sengit. Bani Quraisy menggabungkan diri dengan Bani Kinanah. Sedangkan dari pihak Bani Hawazin bersatu dengan Bani Qais Ailan. Pada awal pertempuran, Muhammad bertugas untuk memunguti anak panah lawan yang berjatuhan untuk diberikan kepada paman-pamannya yang sedang berperang. Kedudukan kedua belah pihak saling imbang. Pihak Bani Hawazin memperingatkan bahwa perang belum berakhir. Perang akan kita lanjutkan tahun depan. Perang Fijar terjadi selama 4 tahun berturut-turut. Setiap hari Muhammad berlatih memanah dan berkuda untuk perlindungan diri dan persiapan perang selanjutnya. Wahai Muhammad, setelah melihat kemampuan memanahmu sekarang ini, engkau boleh ikut bertempur bersama kami. Tapi ingat pesanku, jaga dirimu baik-baik, fokus pada lawan kita dan jangan lupa berdoa. Terima kasih Paman, aku akan berhati-hati dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad remaja merasa tertantang ketika menembakkan anak panah dengan kedua tangannya ke badan lawan. Tidak sedikit korban berjatuhan dari masing-masing kabilah karena peperangan ini. Akhirnya waktu yang dinantikan tiba. Perang berakhir dengan perjanjian perdamaian. Isinya yakni pihak yang paling sedikit korbannya harus membayar ganti rugi kepada pihak lawan sejumlah selisih kelebihan korban. Dalam hal ini Bani Quraisy lah yang harus membayar kompensasi sebanyak 20 orang Hawazin karena lebih sedikit korbannya. Demikian. Hajar Aswad itu dalam bahasa Arab artinya batu hitam. Hajar Aswad terletak di salah satu pojok di luar Ka'bah. Hajar Aswad ditemukan oleh Nabi Ibrahim ketika akan membangun rumah Allah, yaitu Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad belum diangkat menjadi Rasul, penduduk Mekah bergotong royong memperbaiki Ka'bah. Ketika Ka'bah selesai diperbaiki, terjadi perselisihan tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Aku ini adalah orang yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Aku ada ide. Bagaimana kalau peletakan itu kita undi saja? Aku tidak setuju.
Aku tidak sudi kalah dalam undianmu. Kalau begitu, bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah aku yang berhak meletakkan Hajar Aswad itu. Jangan sentuh aku. Minggir kau, aku tidak sudi. Lalu harus bagaimana? Sedangkan kita harus meletakkan batu Hajar Aswad itu secepatnya. Muhammad yang saat itu belum diangkat menjadi nabi, berhasil mendamaikan mereka dengan membuat usulan yang dapat diterima semua pihak. Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah selai kain. Setiap kelompok dari suku Quraisy menggotong secara bersama dengan memegang sisi kain dan meletakkannya ke Ka'bah. Sekarang Hajar Aswad telah dilapisi oleh logam. Hanya pada salah satu sisinya yang terbuka. Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan percaya diri. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah. Dengan demikian, tanggung jawab beliau semakin besar. Beliau bertugas menyampaikan risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menerima tugas tersebut dengan penuh percaya diri. Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada umatnya dengan percaya diri dan tanpa rasa takut. Beliau yakin amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berisi kebenaran untuk kebaikan seluruh umat manusia. Hal itulah yang menjadikan beliau yakin, percaya diri, dan berani menghadapi berbagai rintangan. Beliau pun yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya. Nah, setelah kita mempelajari keteladanan tentang Nabi Muhammad SAW atas sikap percaya dirinya, kita harus meneladaninya dengan berusaha menampilkan sikap percaya diri dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita? Yang pertama, bersikap tenang. Kemudian, berusaha dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Lalu, selalu berprasangka baik, memperbaiki diri sendiri, dan tidak bergantung pada orang lain. Baik, teman-teman semua, kita sudah sama-sama menyaksikan ya keteladanan baginda Nabi dari sikap percaya diri. Semoga kita bisa mengamalkan, mempraktekkan dalam keseharian kita semakin menjadi muslim yang percaya diri. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.